Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki ASN adalah berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai dasar ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Yang pertama, nilai dasar berorientasi pelayanan. Dengan nilai ini, seorang ASN dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Standar mutu pelayanan diarahkan untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara. Yang kedua, seorang ASN harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Pelayanan yang baik harus cepat, tepat, dapat diandalkan, tidak berbelit-belit, dan tidak boleh ditunda-tunda. Yang ketiga, seorang ASN harus selalu melakukan perbaikan tiada henti. Pelayanan harus ditingkatkan dan diperbaiki. Budaya pelayanan harus dapat melakukan perubahan kebiasaan, perubahan nilai, dan perubahan pola pikir atau paradigma pelayanan. Selanjutnya, nilai dasar akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku yang harus dimiliki seorang ASN adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kemampuan untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Selanjutnya, nilai dasar kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dalam dunia saat ini yang penuh gejolak. V, volatility, disertai penuh ketidakpastian. U, uncertainty, kompleksitas. C, complexity, dan ambiguitas. A, ambiguity, atau yang biasa kita sebut dengan VUCA word. Dalam konteks kompeten, perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ASN adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain untuk belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Harmonis. Suasana tempat kerja yang positif dan kondusif akan berdampak bagi organisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah: 1. Membuat tempat kerja berenergi positif. Sebagian besar karyawan menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Oleh karena itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman ketika bekerja. 2. Memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi, Anda bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika Anda sudah mentok, ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada di dalam tim. 3. Berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan merupakan salah satu motivator terbaik dalam pekerjaan. Hal yang dapat dilakukan dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Loyal. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengaktualisasikan perilaku loyal adalah: 1. Komitmen yang bermakna keterikatan dalam melakukan sesuatu dengan rasa tanggung jawab. 2. Dedikasi yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, serta waktu untuk keberhasilan usaha yang mempunyai tujuan mulia. 3. Kontribusi yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, serta tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. 4. Nasionalisme yang bermakna keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar harus diberikan kepada negara atau sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud cita-cita serta tujuan. 5. Pengabdian yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, dan tenaga sebagai bentuk kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat di mana dilakukan dengan ikhlas. Adaptif. Karakter adaptif dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. Beradaptasi yang dimaksud harus terbuka terhadap perubahan, harus memiliki kemauan dalam hal toleransi emosional dan ketabahan mental. 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan.
Beradaptasi juga berarti tumbuh dan berubah. Sebagai individu adaptif, maka persepsi mengenai apa yang dulu diyakini sebagai sebuah kebenaran diklasifikasikan sebagai kesalahan. 3. Memiliki sumber daya. Orang yang memiliki sumber daya tidak akan terjebak pada satu solusi untuk memecahkan suatu masalah. 4. Selalu berpikir ke depan, selalu terbuka terhadap peluang. Orang yang mudah beradaptasi selalu mencari perbaikan. 5. Tidak mudah mengeluh. Jika mereka tidak dapat mengubah atau mempengaruhi keputusan, mereka akan beradaptasi dan terus maju. 6. Orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan. Mereka bukan korban pengaruh eksternal karena mereka proaktif. Kolaboratif. Beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi adalah 1. Trust building. Membangun kepercayaan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan mitra kolaborasi. 2. Face-to-face dialogue. Melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. 3. Komitmen terhadap proses. Pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, dan keterbukaan tentang keuntungan bersama. 4. Pemahaman bersama. Berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. 5. Menetapkan outcome bersama. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.